Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga sehat semuanya ya dan selalu ada sukacita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu kembali ya dalam kelas ini. Senang rasanya bisa bertemu dengan anak-anakku sekalian walaupun hanya lewat dunia maya istilahnya ya. Tapi kita patut syukuri apapun itu, semuanya ada hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan lewat semua proses yang Tuhan izinkan kita lewati dalam kehidupan ini. Baik anak-anak, kita awali kelas kita hari ini dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk hal-hal yang baik yang Tuhan anugerahkan atas kehidupan kami. Nah, secara khusus hari ini kami boleh belajar. Kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Demi nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan kelas kami. Amin. Nah, baik anak-anak, Bapak ingin membawa kita untuk melihat dulu apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa, dan menganalisis ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa, serta membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang bertumbuh dewasa. Nah, ini yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, orang yang bagaimana sih yang dikatakan sebagai pribadi yang dewasa itu? Ya, orang yang dewasa itu orang yang bagaimana? Apakah orang yang dewasa itu adalah orang yang sudah melewati fase ini ya? Atau orang yang sudah melewati proses seperti gambar di bawah ini ya? Dari balita, lalu kanak-kanak, lalu remaja, lalu menginjak usia 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun, 70 tahun, bahkan lebih. Lalu orang dewasa itu adalah orang yang sudah usia 20 tahun, atau mungkin 20 tahun lebih, 40 dan seterusnya. Apakah seperti itu? Yang mana kita akan melihat bersama-sama. Nah, ini anak-anak, gambar di samping ini menggambarkan tentang ya secara singkat proses pertumbuhan manusia. Mulai dari anak-anak hingga menjadi dewasa. Artinya bahwa secara fisik perubahan itu jelas terjadi dan kita semua dalam proses bertumbuh untuk menjadi manusia dewasa, baik secara fisik, secara emosi, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Dan kedewasaan merupakan suatu proses dan usia tidaklah menjadi tolak ukur bagi kedewasaan seseorang. Nah, ini dia. Ternyata kedewasaan ini berkaitan dengan sebuah keputusan yang ada dalam diri kita ya. Jadi ternyata dewasa yang akan kita bahas di sini itu tidak berkaitan atau tidak menjadi tolak ukur dari segi usia seseorang ya. Bisa saja seseorang itu usianya telah mencapai 40 bahkan lebih, ternyata belum dewasa, kan begitu. Nah, mari kita melihat. Ini siapa ini? Ini Shelley Davis ya, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat. Dia pernah bilang begini, bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Nah, maksudnya di sini adalah setiap orang pasti bertambah usianya setiap hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Dan kita atau siapapun tidak mungkin menghentikan itu ya. Sampai waktu tiba di mana kita akan menutup mata atau meninggal, barulah berhenti ya. Namun bertumbuh menjadi dewasa dalam hal pemikiran, sikap, dan perilaku itu adalah pilihan ya.
Tidak setiap orang yang dewasa umurnya, ya seperti Bapak bilang tadi, ya bisa saja umurnya sudah 20, 40 tahun lebih dan sebagainya. Ternyata dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilakunya, ya. Belum tentu begitu. Dan setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, ya. Dalam hal apa? Itu tadi, dalam hal pemikiran, sikap, dan sebagainya. Sehingga ia menjadi bijaksana dalam menyikapi atau dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam dirinya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Shelley Davis ini berkaitan dengan bertambah umur sudah seharusnya terjadi. Namun menjadi dewasa itu adalah pilihan, ya kan begitu. Kamu boleh saja usiamu terus bertambah, tapi belum tentu kamu akan dewasa. Karena ini berkaitan dengan sebuah pilihan. Kamu mau dewasa nggak dalam hal pikiranmu, ya, dalam emosionalmu, ya, dalam sikapmu. Itu ada pada kita untuk memilih seperti itu. Kemudian Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, ya, mantan Presiden Amerika. Dia juga pernah bilang seperti ini. Yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu. Ya, di sini kembali kita melihat bahwa bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan bagaimana kita mengisi tahun-tahun, ya, usia kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah, jadi anak-anak, bahwa tidak penting kita mau umur panjangkah atau tidakkah di muka bumi ini, ya. Tetapi bagaimana kita mengisi, memanfaatkan tahun-tahun hidup kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sehingga bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah orang yang dewasa, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, memanfaatkan waktu dengan baik, ya, hal-hal yang berguna untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Sekalipun mungkin usia kita panjang diberikan oleh Tuhan, tapi kita salah menggunakannya, ya, menggunakannya tidak dengan hal yang baik, maka tidak ada gunanya. Dan kita tidak dewasa dalam hal seperti ini, ya. Walaupun usia kita singkat, tapi kita gunakan dengan sebaik mungkin, bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Kita dewasa. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, apa itu dewasa kalau demikian? Apa itu dewasa? Ya. Kita bicara dewasa di sini anak-anak, ya, perlu Bapak ingatkan. Bukan dewasa secara fisik, ya. Tapi penekanan kita dalam hal ini adalah kedewasaan secara emosional dan kepribadian. Ya, ini menjadi penekanan kita. Karena tadi fisik itu dalam hal ini usianya boleh saja bertambah, tapi ternyata belum tentu dia dewasa, ya kan? Dalam hal apa? Ya, dalam hal mungkin secara emosional, bahkan kepribadiannya, cara berpikirnya, ya, sikapnya, belum tentu. Nah, oleh karena itu ini menjadi fokus kita. Nah, apa itu dewasa? Dewasa adalah suatu masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Ia tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan salah. Berpikir masak-masak sebelum mengambil keputusan. Ia tidak akan mudah dipengaruhi orang lain. Ia pun tidak mementingkan diri sendiri. Nah, itu yang disebut dewasa. Nah, bagaimana dengan dirimu? Apakah ini ada? Kalau ini ada, walaupun kamu masih sangat muda, sesungguhnya kamu itu sudah dewasa, ya. Dewasa dalam hal kepribadianmu, ya. Dewasa dalam cara berpikirmu, kan begitu. Berpikir sebelum bertindak, ya. Baik-baik. Ini kalau saya lakukan ini gimana, ya? Apa untungnya untuk saya? Apa faedahnya untuk saya? Kalau saya lakukan ini mendatangkan manfaat enggak atau bukan? Kan seperti itu. Itu orang yang dewasa. Berpikir sebelum bertindak, ya, akibat atau dampaknya baginya ketika melakukan sesuatu. Nah, kematangan pribadi dan emosi. Kematangan pribadi dan emosi itu menunjukkan orang yang dewasa, ya. Boleh dikatakan orang yang matang secara pribadi dan emosi itu adalah orang yang dewasa. Oleh karena itu anak-anak,
berkaitan dengan ini kita akan belajar dari kisah Tonya Harding. Siapakah dia ini? Siapa Tonya Harding ini? Tonya Harding kelahiran 1970. Ada yang seusia dengannya? Oh, jelas tidak ada ya. Dia lahir tahun 1970, adalah seorang pemain sepatu es terkenal di Amerika Serikat. Kisahnya bagaimana anak-anak? Singkat saja Bapak sampaikan bahwa kisahnya itu terjadi pada tahun 1940, tahun 1994 ya, di mana ia terlibat dalam sebuah pelanggaran ya. Tonya ini terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika mantan suaminya yang bernama Jeb dan kawan-kawannya, mereka berkomplot untuk menyerang Nancy ya. Nancy ini siapa? Nancy ini adalah saingan Tonya Harding dalam olahraga sepatu es. Dan penyerangan itu terjadi pada saat latihan persiapan kejuaraan sepatu es di Amerika Serikat. Dan penyerangan itu membuat Nancy akhirnya mengundurkan diri dari kejuaraan tersebut akibat mengalami luka-luka di bagian pahanya akibat dipukul dengan sebuah tongkat polisi lipat. Nah, pengunduran Nancy ini membuat Tonya tidak punya saingan lagi. Dan dalam pertandingan tersebut, akhirnya dia keluar atau berhasil sebagai seorang juara. Lalu apa yang kita dapatkan dari kisah ini anak-anak? Di sini kita temukan bahwa kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang sudah dewasa, ya, menurut usianya, menurut umurnya, ternyata tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Ya. Masalahnya apa? Ya, masalahnya adalah dia khawatir tidak bisa mengalahkan si Nancy tadi. Ya. Sehingga atas sepengetahuannya, mantan suaminya bersama dengan teman-temannya berencana untuk mencelakakan Nancy. Dan Tonya tahu itu, dia hanya diam saja. Bahkan kalau boleh dibilang dia setuju, ya kan? Sehingga Nancy pun mengalami peristiwa tersebut dan akhirnya tidak bisa mengikuti pertandingan. Ya, ini contoh orang yang tidak dewasa dalam hal kepribadian atau emosionalnya. Oleh karena itu, belajar dari kisah Tonya ini menunjukkan bahwa bentuk emosi negatif yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Nah, emosi seperti ini, perhatikan baik-baik, umumnya ditunjukkan oleh orang yang tidak matang pribadinya, ya, tidak siap menerima kekalahan secara terhormat, dan karena itu bersedia melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, seperti yang dilakukan oleh Tonya Harding ini melalui mantan suaminya ya, walaupun dia secara tidak langsung melakukannya, tapi dia tahu rencana itu. Mestinya kan, kalau dia adalah orang dewasa dan matang dalam hal emosinya, ya, kepribadiannya, mestinya dia tidak setuju dengan rencana itu ya. Mestinya dia mencegah, tapi dia malah membiarkan. Jadi orang yang tidak dewasa ya seperti ini, maunya menang sendiri ya, bahkan berusaha melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya walaupun itu tidak baik. Dengan kata lainnya, dalam hal ini, secara fisik orang itu bertumbuh, tetapi secara emosional dan kepribadian mereka tetap seperti anak kecil. Ya. Mereka tidak bisa berpikir dengan matang dan bertanggung jawab. Kan begitu. Anak kecil kan coba perhatikan, ngotot sekali kan, nggak bisa dikasih tahu kalau kita bilang jangan atau kita bilang nggak ada, dia nggak mau tahu. Pokoknya bagaimana caranya, apa yang dia minta harus terpenuhi. Ya, itu anak kecil ya. Dan orang dewasa tidak akan seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita melihat atau belajar ya tentang kedewasaan dari kisahnya Tonya Harding ini ya, di mana usia seseorang ya ternyata tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa dia sudah dewasa secara emosi ya atau secara kepribadiannya. Selanjutnya kita lihat dewasa dalam Alkitab.
belajar dari Hofni dan Phinehas ya. Kalian bisa melihat dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 12 sampai 17 ya. Baca saja nanti. Bapak secara singkat saja menyampaikan bahwa dari apa yang dicatat Alkitab tentang Hofni dan Phinehas ini dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 12 sampai 17 ya. Padahal mereka berdua ini adalah anak Imam Eli ya. Kalau di masa sekarang kita bilang lah mungkin anak seorang pendeta misalnya gitu ya. Mestinya mereka ini bertumbuh terdidik dalam hal-hal yang sangat baik ya. Tapi ternyata kita lihat mereka ini adalah orang egois, mementingkan diri sendiri dan juga kalau boleh bilang pemarah. Tercermin dari apa yang ditulis dalam Alkitab dalam pasal 3 ayat 12 sampai 17 ya. Kalian baca saja nanti di sana. Ini Hofni dan Phinehas ya. Pribadi yang tidak matang. Pribadi yang tidak dewasa dari segi pikirannya, sikap dan tindakan. Kemudian ada Samuel ya. Bisa membaca dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ini berbanding terbalik sekali ya dari Hofni dan Phinehas. Samuel, ia digambarkan sebagai anak yang semakin besar dan disertai Tuhan, disayang Tuhan bahkan manusia. Disebabkan oleh kenapa? Disebabkan kedewasaan Samuel, kematakan pribadinya dan emosinya, dan sikapnya yang tidak egois. Nah ini dia, orang yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri, pasti disukai oleh banyak orang. Ya, jadi anak-anakku ya, walaupun usiamu masih sangat muda, katakanlah seperti itu ya, tetapi kalau kamu punya sikap seperti Samuel ini ya, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, sesungguhnya kamu itu sangat dewasa ya. Dan kamu pasti disukai oleh banyak orang dan lebih Tuhan ya, seperti Samuel kan begitu. Nah ini dewasa yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama tadi dari Hofni dan Phinehas menggambarkan orang yang tidak dewasa ya, menunjukkan sikap yang egois ya, mementingkan diri sendiri, bahkan pemarah ya. Dan sangat buruk sekali kalau kita lihat sikap mereka dalam kisah yang ditulis oleh Alkitab ya, yang kamu bisa bacakan, bisa kalian baca saja nanti. Bagaimana mereka berlaku sangat tidak baik di sana ya. Dan itu contoh-contoh orang yang tidak dewasa. Usianya boleh dewasa, tapi ternyata sikap pribadinya tidak dewasa. Beda dengan Samuel, dan mereka sama-sama dididik di tempat yang sama ya, berada dalam lingkungan yang sama ya, di bawah bimbingan Imam Eli ya. Tapi Samuel digambarkan sebagai seorang yang luar biasa ya, matang pribadi dan emosinya, dan terlihat dari sikapnya juga yang tidak egois. Nah, berikut anak-anak, bertumbuh menjadi berhikmat. Nah, ini juga harus dibarengi ya, di mana pertumbuhan itu penting disertai dengan hikmat. Dan ini kita bisa lihat dalam Amsal 2 ayat 6, di mana dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi, ya, hikmat itu akan kita peroleh, itu asalnya daripada Tuhan. Ya. Pengetahuan asalnya dari Tuhan. Tetapi, dalam hal ini, hikmat itu tidak bisa kita dapatkan dengan bersekolah atau menempuh pendidikan yang tinggi. Ya, atau dengan apa saja ya, itu tidak akan kita dapatkan. Tetapi hikmat itu asalnya daripada Tuhan. Dan bagaimana caranya ya akan kita lihat sebentar ya. Nah hikmat ini kita lihat tergambar dari Raja Salomo dalam 1 Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28 ya. Mungkin ada yang tahu kisah ini, atau mungkin supaya lebih jelas kamu bisa baca saja nanti ya. Silakan baca. Dalam 1 Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28 itu menceritakan secara singkat saja Pak sampaikan tentang bagaimana Salomo mengadili dua orang ibu yang sedang memperebutkan anaknya ya kan. Nah, yang satu bilang ini anak saya, yang satu bilang ini anak saya. Bukan, ini anak saya. Ngotot dan sebagainya. Lalu Salomo pikir ini gimana caranya supaya tahu yang mana ibunya. Lalu dengan hikmat yang ada dalam dirinya yang diberikan Tuhan, lalu dia membuat sebuah keputusan. Begini saja. Ambil pedang. Saya akan membunuh anak ini. Katakanlah seperti ya. Saya potong menjadi dua lah. Biar adil. Sepotongnya untuk kamu, sepotongnya untuk kamu. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Salah seorang ibu bilang, sudahlah begini saja. Anak ini tidak usah dibunuh. Berikan saja anak ini kepada ibu itu. Nah, dari sini kita bisa melihat
di mana Salomo akhirnya bisa mengetahui, oh ternyata ibu dari anak ini adalah yang ini, yang tidak rela anak ini dibunuh, tapi rela untuk menyerahkan anak ini kepada ibunya. Ya kan? Ternyata benar. Ibu yang sesungguhnya dari anak ini tentu tidak akan rela anaknya dibunuh. Lebih baik dia kehilangan dan memberikan anak ini kepada ibu itu daripada melihat anaknya dibunuh di depan matanya. Tapi yang tidak, ibu yang bukan dari ibu anak ini justru malah bilang, oh ya silakan. Ya kan, karena dalam dirinya itu bukan anak saya, kan lebih bagus begitu. Biar dia juga tidak mendapatkan anak itu. Ya kira-kira kan seperti begitu. Nah, itu hikmat. Jadi Salomo bisa memutuskan dan mengambil langkah yang tepat dan bahkan menentukan siapa ibu dari anak itu. Itu ya. Kemudian hikmat juga bisa terlihat dari seorang gadis ya, atau seorang perempuan ya, yang menolak untuk melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Itu bisa ya, terlihat di sana seperti begini. Contoh ya, ini ya. Seorang remaja laki-laki menuntut agar pacarnya memenuhi kebutuhan seksualnya dengan mengatakan, kalau kamu betul-betul sayang aku, kamu mestinya mau melakukan hubungan seks dengan aku. Seorang gadis yang berhikmat, tidak emosional, yang mampu mengendalikan pikiran dengan baik, pasti akan menolak ya. Dia akan berpikir, apa yang terjadi kalau aku hamil dan dia meninggalkan aku setelah aku menyerahkan kegadisanku dan sebagainya. Itu wanita yang berhikmat ya. Itu wanita yang berhikmat. Bukan kalau aku nolak nanti dia putuskan aku, waduh, aku nggak punya pacar dong, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh gadis yang tidak berhikmat ya. Tapi gadis yang berhikmat berpikir dengan matang ya, lalu bisa mengambil keputusan yang tepat. Ini jelas tidak baik. Walaupun itu pacarnya, dia akan menolak dengan tegas. Ya, seperti itu ya anak-anakku. Nah, kita sampai pada kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses psikologis, mental, ya. Jadi saya ulang, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental dan proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia, tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, nah itu tadi kan, berpikir matang, penuh pertimbangan. Nah, seperti contoh tadi yang Bapak bilang, seorang gadis ketika pacarnya yang ngajak dia untuk melakukan hubungan seks, ya, dia punya pertimbangan yang sangat matang, ya, bisa mengendalikan dirinya, ya, walaupun itu pacar, ya, ini kan jelas merugikan diri saya tidak akan mau, ya seperti itu, ya kan? Kedewasaan itu dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri, berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan. Nah, bukan hanya keputusan untuk kepentingan sesaat saja, ya kan? Jadi kalau orang berpacaran itu, ya, tindakan-tindakan yang tidak benar dilakukan itu hanya untuk kepentingan sesaat, tapi untuk masa depannya dia akan hancur, ya? Tidak ada manfaatnya. Jadi orang yang bijaksana, pribadi yang matang, tidak akan merusak dirinya demi kenikmatan sesaat. Seperti itu ya anak-anakku. Selanjutnya, dari Alkitab kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Nah, seperti Salomo tadi dan juga Samuel. Hikmat, nah ini dia ya, tidak kita peroleh secara otomatis anak-anak. Tidak juga diperoleh belajar setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, ingat ya. Tidak berkaitan dengan kekayaan atau juga tingkat pendidikan. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat itu dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan seperti yang diperlihatkan oleh Samuel dan Salomo. Jadi mau berhikmat anak-anakku, maka harus dekatkan dirimu kepada Tuhan ya. Belajar firman Tuhan ya. Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hikmat, pengetahuan asalnya daripada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan bisa memberi hikmat kepada kita ya. Bahkan kepintaran ya. Jadi kita berusaha sebagai kuat apapun kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan juga akan percuma ya. Seperti itu. Oke, anak-anakku, dikasih Bapak kira mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan
Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan menjadi seorang pribadi yang dewasa ya. Walaupun usiamu masih sangat muda, tapi kamu sudah matang dalam hal kepribadianmu ya. Emosimu seperti yang sudah kita pelajari ya. Berpikir dengan baik sebelum bertindak ya kan. Bisa memutuskan mana yang baik dan yang buruk ya. Lalu memilih yang baik untuk dilakukan dan yang buruk itu tidak dilakukan. Kalau memilih yang tidak baik dan kamu itu tidak baik dan tetap dilakukan ya, seperti misalnya contoh ya, merokok itu nggak baik kesehatan, minum tidak baik untuk kesehatan, tetap dilakukan, itu orang yang tidak berhikmat ya. Itu orang yang konyol namanya ya, dengan melakukan tindakan seperti itu. Atau berpacaran ya, kamu tahu seks sebelum menikah itu adalah dosa, bahkan bisa merusak masa depanmu. Tapi karena cinta atas dasar cinta melakukannya. Itu orang yang tidak berhikmat, orang yang bodoh demi kenikmatan sesaat, tapi merusak masa depannya di kemudian hari. Jadi orang yang berhikmat akan berpikir dengan baik. Ya, oh ini nggak baik untuk kehidupan saya, ini nggak baik, maka dia tidak akan melakukannya. Dan sekaligus itu menunjukkan pribadi yang matang, pribadi yang dewasa. Ya, tadi juga sudah kita sampaikan, tidak akan egois ya, bisa mengendalikan diri dengan baik. Oke, demikian materi kita hari ini ya. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.